Salam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Ya, saudara, cuplikan video di depan tadi adalah pernyataan dari Wakil Kementerian Agama Tangerang Selatan, yang menurut saya pernyataan beliau ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi bisa menambah masalah. Ya, jadi begini teman-teman, pernyataan beliau tadi dia katakan kalau berdoa harus melihat waktu, melihat tempat, dan apakah mengganggu orang lain atau tidak. Hei Bapak yang terhormat, Bapak kan dari pemerintah, ya. Seharusnya Bapak ambil tengah-tengah lah, ya. Seharusnya Bapak memberikan pernyataan yang ada keadilannya, gitu loh. Tapi ini kok kesannya membela si RT ini. Si RT ini sudah jelas-jelas salah. Atau karena mungkin Bapak seiman dengan Bapak RT ini, sehingga Bapak tidak berani menjadi penengah, ya. Atau Bapak takut nanti membela minoritas, Bapak masuk neraka, gitu. Ini tentu sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh sangat memalukan teman-teman, sebagai seorang bakti pemerintah. Apalagi dari Kementerian Agama. Ini sangat-sangat memalukan teman-teman. Sangat-sangat memalukan sekali. Apakah tugas yang Bapak emban itu sebagai perwakilan dari Kementerian Agama itu hanya diperuntukkan untuk Islam atau agama tertentu? Hei Bapak yang terhormat, Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama untuk semua agama di Republik ini, bukan untuk satu agama tertentu, ya. Agama Kristen dan agama Katolik itu adalah agama yang diakui di Indonesia ini, bukan agama yang dilarang. Jadi kami sebagai warga Indonesia yang beragama juga berhak melakukan doa di rumah maupun di gereja, ya. Para mahasiswa itu bukan sekumpulan orang yang berkumpul untuk miras, untuk bikin gaduh, sehingga oknum RT itu dengan seenak jidatnya dia melarang. Para mahasiswa itu bukan segerombolan teroris atau pencuri, sehingga kalian begitu takut. Tetapi mereka sedang berdoa rosario, sedang beribadah, sedang berbicara dengan Tuhan. Mereka bukan teriak-teriak gak jelas. Ya, jadi kita pikir sudah ada polisi, jadi mediasi. Jadi kita maksudnya baik, udah lebih cepat selesai, kita mediasi, tiba-tiba provokator lagi dari luar. Kalau memang kalian mau mediasi di sini, kita ribut aja, kalian keluar dari sini. Ya kita juga pikir panjang, kita kuliah di situ, sementara ujian, kalau kita keluar kita bingung kemana. Jadi kita pikirnya kehadiran polsek bisa menengahin, ternyata justru menambah keributan lagi. Kenapa polsek itu? Kenapa enggak ini? Ya gitu itu. Nah gini Pak, maksudnya polsek itu juga Kamu siapa namanya? Saya Ian, ya. Dari Umpang. Enggak, maksudnya aslinya. Saya juga Iya Umpang. iya betul, kita dari NTT. NTT, oh, ya. Tadi emang saya datang kemudian, tapi kita coba untuk bernegosiasi dengan pihak aparat dan juga sama pihak RT ya. Nah, pihak RT, itu kita mau menjelaskan semaksimal mungkin, tapi pihak dari mereka nggak mau terima. Ya, nggak mau terima. Iya betul, nggak mau terima. Saya juga sebagai korban, kakak ini juga sebagai korban, kita mau menjelaskan, tapi mereka malah dorong-dorong. Sudah apa tindakan polisi? Nah, tindakan polisi, saya rasa polisi tadi, salah satu polisi atau mungkin dari polisi bagian TK tadi ada yang bilang gini, ibadah di sini memang tidak diperbolehkan dan mereka pro pihak warga. itu yang salah. Mereka tadi bilang gitu, nah mereka bilang Polisi tahu. mereka bilang ini polisi juga dengar. Nah, jadi seolah-olah polisi ini memihak kepada mereka, Pak. Begitu. Iya, oke. Nah, rumah saya seperti itu. Makanya karena rasa ketidakadilan yang kami rasa, makanya rasa-rasanya kita perlu ke sini untuk membuat laporan. Iya, oke. Nah, begitu. Nah, tadi mereka kenapa sampai ambil alat tajam, warga-warga itu kan kenapa sampai ambil alat tajam itu karena Senjata tajam? Iya, satu yang tangannya buntung, yang tangannya buntung, dia marah-marah ke perempuan, satu perempuan gara-gara si cewek ini bilang, kami lagi nunggu Grab buat pulang, kan mereka suruh pulang tapi dengan kata-kata kasar, kami lagi nunggu Grab, terus kata dia, kenapa Grabnya nggak di depan situ aja, terus dia bentak-bentak perempuan ini, akhirnya anak-anak timur yang lain bilang, bisa nggak sopan dikit ke perempuan, jangan pakai kata-kata kasar. Dan dia bilang, lu kenapa, lu pacarnya, lu cowoknya, dia bilang gitu, lu cowoknya, makanya ngambilin perempuan ini. Akhirnya dari situ mulai berantem. Berantem pukulan? Iya, pokoknya mereka saling ini. Dia mukul duluan? Mereka mukul duluan. Yang pertama dipukul siapa? Ada, nanti saksinya datang. Wah. Teman-teman,
ini memang benar-benar memalukan. Bahkan ada oknum polisi yang ada di sana, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang katanya di tempat itu ibadah dilarang. Nggak boleh ibadah di sana. Hei bos, kita punya kebebasan beragama bos. Weh, bangun weh. Kalian ini sangat-sangat memalukan, ya, sangat-sangat disayangkan teman-teman. Mau dibawa ke mana bangsa ini? Kalau kebebasan beragama itu hanyalah sebuah kata-kata. Hei, ini Indonesia bos. Sangat disayangkan sikap oknum polisi itu. Tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Malah kesannya seolah-olah dia mendukung Pak RT dan kawan-kawannya itu. Sangat-sangatlah kecewa sekali. Oknum polisi ini sesekali main ke NTT ya, biar otak kau dicuci soal bagaimana caranya bertoleransi yang baik. Ya, bertoleransi itu bukan melihat kita harus sesama agama, bukan. Tetapi toleransi itu memberikan kebebasan kepada umat beragama lain, ya, untuk melakukan ibadah dengan bebas, beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Itu baru mantap, ya. Anda sebagai oknum polisi yang tidak ada beda dengan oknum dari Kementerian Agama tadi, yang mengatakan tadi bahwa kalau berdoa harus tahu tempatnya, harus lihat waktunya, harus izin dulu. Wah. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim, yang satu hari sholat sampai 5 kali? Apakah harus izin dulu ke RT? Ya jelas tidaklah. Berarti sama dong. Umat Kristen mau ibadah di rumah ataupun di kos, ya nggak perlu izin lagi, ya kan? Jadi teman-teman, sebenarnya masalah seperti ini bukan baru 1 atau 2 kali terjadi, tapi sudah berulang-ulang kali terjadi. Ini akibat apa? Ini akibat dari lemahnya pemerintah yang menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi mereka akan berbuat seenak ijat mereka, karena mereka menganggap bahwa mereka mayoritas, sehingga mereka menindas yang minoritas. Jadi teman-teman, yang perlu kita cuci otaknya di sini adalah oknum RT-nya itu. Sesekali main ke NTT ya, biar Anda tahu bagaimana bertoleransi, ya. Salam waras.